Shalom, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari lagu pujian kita. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita,
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami tidak goyah tak kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Dari lepas sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau ku salah aku, Kau harus ingat oleh-Mu, maka aku bertahan. Ku menantikan-Mu teguh, rahmat-Mu ku dambakan. Aku andalkan jasaku, firman-Mu ku harapkan. Demi dari penawar pun menunggu fajar bertekun, menunggu di Kau Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis. Pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-10 kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kepadanya setelah ia menghampiri batas. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sujud di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa yang kita lakukan sepanjang 1 minggu ini, yang menyakitkan hati sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Marilah kita mohon pengampunan dosa kita saat teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setia-Mu yang tidak akan surut,
dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri pada-Mu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan kebenaran-Mu dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan berita jemaat dari tim pembangunan. Salam buat kita semua yang beribadah pada ibadah malam hari ini. Kami ada pengumuman dari panitia observasi dan pergantian atap gereja kita. Di sini akan saya bacakan apa yang menjadi pengumuman dari panitia. Salam, selamat beribadah buat Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi dan pemuda-pemudi yang beribadah di gereja kita yang kita cintai ini. Sangat senang dapat beribadah bersama. Kami dari tim pembangunan dan renovasi gereja GKPI Pamen yang ditunjuk oleh gereja melalui rapat majelis jemaat untuk melakukan observasi, evaluasi, renovasi dan pembangunan fisik gereja agar tetap terjaga dengan baik dan nyaman digunakan dalam beribadah. Setelah memperhatikan dan mengevaluasi, maka sangat perlu untuk mengganti atap gereja kita dan juga melakukan penggantian plafon gereja, termasuk penggantian instalasi listrik. Setelah hampir 30 tahun sejak pembangunan gereja ini, kita tidak melakukan itu. Rencana renovasi dan pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar gereja kita tetap dapat dipergunakan dan tidak mengganggu ibadah atau kebaktian seperti biasanya. Tahap pertama, kami tim pembangunan dalam mengedepankan transparansi dan profesionalisme sebagai anak-anak Tuhan akan melakukan lelang terhadap pekerjaan tersebut. Bagi Bapak dan Ibu, saudara dan mahasiswa atau pihak manapun dapat mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, saudara seluruhnya yang ingin mengikutinya, dapat mengambil dokumen lelang yang telah kami siapkan. Waktu pengambilan dokumen itu pada hari Selasa tanggal 13 September sampai dengan hari Jumat 16 September 2022. Waktu pengambilan pukul 9.00 pagi sampai dengan 16.00 sore. Tempat kantor administrasi gereja itu berada di sebelah kiri dari gereja ini, di komplek gereja GKPI Pamen Medan. Person in charge
yang dapat dihubungi, yaitu Saudari Yohania Simanungkalit. Informasi lengkap tentang tender yang sedang dijalankan ada pada dokumen lelang. Demikian pengumuman ini kami sampaikan bagi Bapak, Ibu, dan saudara seluruhnya dengan harapan kita dapat melayani dan berpartisipasi sepenuhnya dengan talenta, kapasitas, dan bidang masing-masing yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga kita dapat melayani dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui doa, daya, dan dana, sehingga pekerjaan renovasi dan pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan kita dapat beribadah dengan baik dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Tim renovasi dan pembangunan GKPI Padang Bulan Medan. Demikian pemberitahuan kepada kita bahwa pada hari Selasa pengumuman tentang ini sudah ada juga di website gereja kita pada www.gkpipadangbulan.org.id. Demikian, terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati, pikiran, dan pekerjaan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Selamat sore, salam. Mari kita ikuti pembacaan yang akan kita renungkan bersama dari Matius 18 ayat 12 hingga ayat 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi saya baca ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini yang hilang. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia yang kelihatan. Berada di dalam dunia, tetapi arah hidupnya tertuju pada hidup paripurna. Kita tidak seperti pelancong yang hanya muter-muter di dunia tak tentu arah. Kita bergerak pada satu tujuan yang pasti, meski kadangkala menghadapi pahit getirnya kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak bertanya seberapa rumit jalan yang kita jalani, seberapa banyak masalah yang kita lalui, tetapi seberapa sanggup kita bertahan untuk terarah pada Tuhan. Sesungguhnya manusia itu telah dibekali setidaknya dengan 3 kemampuan yang berpotensi untuk menghantar kita supaya kita tidak saja menjadi manusia biasa. Karena di dunia ini ada manusia rupa-rupa yang kemanusiaannya tidak ada bedanya dengan yang lain. Ada juga manusia pura-pura. Manusia yang pandai bersandiwara, yang kadang manis, yang kadang jahat, yang kadangkala baik, yang kadangkala menyesatkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi manusia paripurna, di mana kita akan menemukan kehidupan yang belum tergambarkan sebelumnya. Untuk itu Tuhan memberikan kita 3 kemampuan. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Itu artinya bahwa segala kebutuhan kita telah Tuhan sediakan. Maka pertanyaan kita bukanlah apakah yang akan kami makan Tuhan? Apa bekal hidup kami Tuhan? Sebab Tuhan telah menyediakan semuanya.
Tetapi pertanyaan kita, bagaimana kami menggunakan ciptaanmu Tuhan, supaya makanan dan minuman ini jangan sampai membengkokkan arah jalan untuk membelakangi Tuhan. Manusia bagaikan tamu terhormat, dan oleh karena itu tidak boleh hilang, tidak boleh sesat, hanya karena urusan-urusan yang bersifat sementara. Yang kedua, manusia diberi mandat untuk mengelola dunia ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam dirinya. Maka dalam bekerja, orang percaya harus memiliki prinsip bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Bekerja keras karena kita akan mengoptimalkan semua potensi kita, tidak main-main. Bekerja cerdas karena tidak semua pekerjaan itu kita lakukan dengan cara yang sama. Bekerja tuntas karena kita ingin menyelesaikan pekerjaan dengan secara lengkap. Dan bekerja ikhlas karena kita harus siap menerima apabila sebahagian dari pekerjaan itu harus dinikmati oleh orang lain. Jangan terlalu kecewa kalau kita tidak menerima buah dari hal yang kita kerjakan, karena Tuhan akan membaginya kepada orang lain, karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, jangan terlalu menuntut Tuhan, tetapi mensyukuri bahwa kita telah menjadi bahagian alat Tuhan. Oleh sebab itu, hidup ini adalah kesungguhan dan pertanggungjawaban. Bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak pekerjaan Tuhan kita lakukan. Pekerjaan itu adalah ibadah, laborare orare. Pekerjaan itu adalah bakti bagi Tuhan. Maka bekerja tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, manusia diberikan roh, sehingga dengan roh itu seluruh pergerakan hidup kita akan terarah pada satu tujuan yang pasti. Roh itu yang menuntun kita, pelita hidup kita, sehingga dengan mengikuti roh itu kita tidak akan tersesat. Dengan roh itu kita akan menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Karena itu dalam menggerakkan hidup, setidaknya kita memiliki prinsip. Yang pertama, kita harus menentukan arah kemana kita harus melangkah. Yang kedua, kita mengumpulkan tenaga atau banyak orang. Dan yang ketiga, menginspirasi supaya orang tergerak untuk melakukan pekerjaan itu. Disinilah letak spiritualitas, berbeda dengan prinsip orang bekerja yang tidak mengenal Tuhan, yang hanya memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah kapabilitas, kapasitas, akseptabilitas, dan fasilitas. Yang kadangkala fasilitas ini diganti dengan istilah isinitas, uang. Tetapi bagi orang percaya ada satu lagi, adalah spiritualitas. Karena dengan roh itulah kita mengerti bahwa hidup ini tidak harus sama. Jangan sakit hati kalau orang mengatakan orang Kristen sekarang tidak lagi sama dengan orang Kristen masa dulu.
Karena kita tidak punya kewajiban hanya untuk mengikuti cara-cara orang yang dahulu. Tetapi kita harus sakit hati kalau dikatakan cara beribadah orang Kristen sekarang ini tidak sedikit pun mencerminkan kemuliaan Kristus. Beribadah bisa berbeda, tetapi tujuan kita harus tetap sama, supaya kekuatan dunia ini tidak sampai membelokkan arah hidup kita. Kelemahan manusia yang paling banyak adalah ketidakmampuannya melihat jangka panjang karena tergoda kenikmatan jangka pendek. Karena tergoda oleh kenikmatan sesaat, sehingga dia menggadaikan imannya, menggadaikan kemuliaan dirinya, dan menggadaikan kehormatannya. Saudara-saudara, teks ini mensugesti sejauh mana pengikut Yesus sudah memahami kehendak Tuhan dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapatmu? Artinya Yesus menghargai manusia memberi pendapat dan menentukan pilihan. Hal ini terutama disampaikan kepada ahli Taurat, para Saduse dan Farisi yang konon katanya sudah memiliki, menguasai hukum-hukum Tuhan, sudah mengerti nilai-nilai kemanusiaan, tetapi pengabdian dalam praktek perbuatan mereka banyak yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Yesus ingin menegaskan bahwa hidup ini bukan paksaan, tetapi kesadaran. Firman Tuhan adalah undangan yang memberi kita kebebasan apakah kita datang atau tidak. Jadi kalau ada undangan, dalam undangan itu diisyaratkan, silakan. Kamu punya waktu, kamu punya kepentingan, monggo. Kalau tidak juga enggak apa. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kita memilih yang terbaik dari yang baik. Maka serentak dengan itu setiap orang harus menyadari bahwa sikap dan pilihannya adalah cerminan imannya. Iman yang bercahaya akan melihat kebutuhan jangka panjang. Kalau dalam bahasa Batak didok, haporsiaonido palito ningolutta. Selama kita memiliki roh yang menyala-nyala, maka kita tidak hanya melintasi jalan gelap, tetapi melintasi seluruh bidang kehidupan. Cara terbaik memperlihatkan kualitas diri adalah dari cara kita memperlakukan orang lain. Diri kita selain dinilai oleh Tuhan, juga dinilai oleh sesama kita. Maka setiap orang yang peduli kepada orang lain adalah orang yang memiliki keutuhan hidup. Dengan memperhitungkan orang lain, maka sesungguhnya dia sudah menjadi orang yang besar. Sebagian besar dari yang kita dapatkan adalah jerih payah orang lain. Oleh sebab itu kita harus memberi hormat kepada siapapun, termasuk kepada orang yang oleh dunia ini dianggap sebagai manusia pinggiran atau kelas periferi. Pengorbanan kepada orang lain adalah investasi kehidupan. Orang kaya menolong orang miskin di dunia, tetapi orang miskin akan menjadi saksi
di hadapan Tuhan di sorga. Itulah hukum alam yang sangat matematis. Yakin ada keseimbangan, yakin ada buah yang akan kita petik nantinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang menegaskan bahwa setiap orang harus menyadari selain menjadi besar dan benar, ada lagi yang penting. Hidup tidak melulu diukur dari seberapa banyak yang kita dapat, seberapa tinggi kita punya pangkat, dan seberapa hebat kita memenangkan pertarungan. Bukankah seorang gembala yang baik meninggalkan 99 untuk mencari satu yang tersesat? Kegembiraan atas seekor itu melebihi kegembiraan sebelumnya, bukan karena yang satu ekor itu lebih gemuk atau lebih berharga, melainkan karena di dalam Tuhan usaha mencari itu ada lagi yang lebih penting dari jumlah, yaitu motif yang terletak dalam hakikat pekerjaan seorang gembala yang harus mencari tahu kalau ada yang kurang sampai terdapat keutuhan angka 100 dalam kaitan ini. Kegembiraan atas kembalinya satu domba yang sesat menegaskan bahwa bagi Tuhan sukacita tidak dibatasi angka. Tidak ada jumlah yang dapat menggantikan sukacita dalam kerajaan surga. Jadi tidak seperti kita manusia, kalau datang tulangnya dikasih uang 5.000 sama berenya, gak usah puasa itu, nanti kebiasaan. Tapi kalau dikasih uang 100.000, mamanya bilang apa sama tulang? Bilang apa sama om? Uang dan jumlah itu ternyata begitu kuat menggeser prinsip manusia. Tetapi bagi Tuhan enggak. Bagi Tuhan jumlah tidak bisa menggeser kasihnya. Sehingga perbuatan kita dengan jumlah-jumlah besar itu bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi motif yang tersembunyi di dalam dirinya. Tidak ada harga yang dapat mempengaruhi Allah bertindak, meski hanya satu dan tidak boleh dianggap tak berharga. Bukankah menemukan dan menyelamatkan yang sesat itu lebih banyak memberi kegembiraan daripada memiliki apa yang tidak pernah hilang? Tetapi jangan sampai kita katakan, yuk kalau begitu marilah kita ramai-ramai hilang dulu supaya kegembiraan Tuhan makin bertambah. Bukan begitu. Konsep keutuhan menjadi sangat mendasar mempengaruhi setiap tujuan hidup. Dalam kaitan itulah tema minggu ini berbicara tentang Allah menghendaki pertobatan kita. Allah menginginkan supaya kita melihat tujuan hidup yang lebih luas. Jangan menganggap dirinya satu-satunya, sedangkan orang lain tak berharga. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan buruk karena kita melihat kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sementara. Bertobat dalam bahasa Ibrani dikatakan suf, atau dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia. Secara harfiah berarti membelakangi yang selama ini dihadapi dan menghadapi yang selama ini dibelakangi. Artinya putar haluan 180 derajat. Tapi pertanyaannya adalah,
Apakah kita menyadari, mengerti di mana posisi kita sekarang sehingga kita tahu arah mana? Jangan-jangan kita sendiri tidak tahu lagi sekarang kita di posisi yang mana, sehingga mutar-mutar pun tetap juga tidak terarah. Apakah kita tahu kehendak Allah? Bagaimana seorang bertobat sementara dia tidak tahu gejolak hidup yang sedang dijalaninya? Sejauh mana kita mengerti jalan Tuhan sehingga kita dapat menggapainya? Saudara-saudara, hidup yang tidak disadari tidak pantas dijalani. Tanpa menghidupi firman Tuhan, seorang tidak akan sadar hidup yang sedang berkembang sekarang dengan segala fenomenanya. Firman Tuhan adalah hati Allah, maka memahami firman Tuhan sama dengan mengerti tujuan hidup itu sendiri. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka pengikut Yesus sudah ada pada rel yang benar. Maka jangan lagi bertanya jalan mana yang akan kutempuh. Jalan yang kita tempuh sudah benar apabila kita bisa alaskan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dalil yang begitu kuat untuk meyakini setiap tindakan. Itu berarti mereka yang tidak hidup di dalam firman Tuhan sulit untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudara, kita sudah ditebus, tetapi kadangkala kita lemah dan sesat. Maka kita harus bangkit untuk Tuhan. Jika Anda gagal, jangan ubah tujuannya. Mungkin caranya lah yang perlu kita perbaiki. Mari kita perbaiki cara kita hidup. Olah pikir, olah rasa, dan olah tindak harus kita selaraskan. Jangan ibadah kita menggelegar kepada Tuhan, nyanyian dan pujian kita tertuju lurus kepada Tuhan, tetapi dalam sikap perilaku kita kepada manusia sungguh sangat mengejutkan. Ketika kita dianjurkan untuk memiliki hubungan vertikal kepada Tuhan, maka doa-doa kita lurus kepada Tuhan, tetapi jangan sampai ke kiri dan ke kanan menjadi bengkok-bengkok. Ada orang yang pandai bernyanyi, pandai berkhotbah, pandai untuk mengurai, menjabarkan firman Tuhan, tetapi setiap kali dia berbicara, lebih banyak yang membuat orang menderita. Saudara-saudara, ada kata-kata mutiara yang menyatakan begini: orang yang tidak tahu dan dia tidak mau tahu, maka dia adalah orang yang bebal. Doakanlah dia dan jangan lebih banyak berhubungan dengan dia. Orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia bagaikan anak-anak, ajarilah dia. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dia tahu, dia bagaikan orang yang tertidur, bangunkan dia. Tetapi orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, dia adalah orang bijak, ikutilah dia. Dimensi agama yang kedua selain dari keyakinan adalah pengetahuan. Ada banyak orang yang yakin pada Tuhan tetapi cerita tentang Tuhan dia tidak tahu. Ini yang membuat hidup kita timpang dan mudah dibelokkan
oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Oleh sebab itulah kita butuh kesadaran, mengoreksi diri. Apakah kita sudah mengerti kehendak Allah sehingga kita mampu menentukan pilihan hidup? Dalam prakteknya manusia bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah manusia yang asik dengan dirinya, yang menganggap bahwa keinginannya lah tujuan tertinggi. Pokoknya asik, pokoknya senang, pokoknya nikmat. Apa yang menyenangkan itulah dianggap menjadi tujuan hidup, hedonisme. Yang kedua adalah yang bingung dengan dirinya. Mereka yang tidak tahu apa yang dia lakukan, sehingga dia sering hanya ikut zaman. Datang angin timur, dia ke timur. Datang angin barat, dia pergi ke barat. Bahkan menentukan apa yang harus dilakukan pun dia tidak tahu. Kenapa ini harus kau lakukan? Saya nggak tahu. Kenapa jurusan ini kau pilih? Saya nggak tahu juga. Kenapa kau katakan itu? Bingung sendiri. Yang kita harapkan ada golongan yang ketiga adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang bisa menjadi berkat bagi sesama, yang bisa menikmati bakti syukur dan membaginya kepada orang lain. Tujuannya tidak lagi hanya mencari kenikmatan, tujuannya tidak lagi hanya mencari keamanan, tetapi sudah mencari kebenaran. Yang besar belum tentu benar. Tetapi kalau kita sudah mencari kebenaran Tuhan, maka yakinlah kita akan menjadi besar. Hidup ini saudara-saudara adalah misterium tremendum. Adalah misteri yang menggetarkan. Tetapi jangan berhenti di situ. Tuhan juga mengatakan bahwa hidup ini oleh Tuhan adalah misterium pascinian, misteri yang mendorong kita untuk mendekat. Meski menakutkan, banyak hal yang bertolak belakang, tetapi kita diarahkan ke sana. Itulah kekuatan kita. Dan itu hanya mungkin bila kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Minggu ini mengajak kita untuk bertobat, karena pertobatan itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Mengubah kebiasaan yang menyesatkan kepada arah hidup yang benar. Jangan pertobatan itu hanya kepura-puraan, sehingga ada orang mengatakan dia bertobat, tetapi sesungguhnya dia adalah tomat. Tomat itu adalah hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Dia hanya pada hari Minggu hanya ibadah. Dia seolah-olah menjadi orang yang saleh. Tapi setelah pulang gereja, dia melakukan hal-hal yang bertolak belakang. Sehingga ada orang mengatakan tobatnya orang seperti itu adalah taktik orang buat aku tertipu. Saudara-saudara, tantangan terbesar buat penerbang bukan cuaca yang buruk, bukan angin yang kencang, tetapi tetap fokus pada landasan yang pendek dan sempit. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan godaan. Tetapi kalau kita tahu arah hidup, maka meskipun kadangkala timbul tenggelam, meskipun kadangkala menyakitkan, tetaplah setia dengan Tuhan. Sebab itulah yang akan menjumpakan kita pada kehidupan yang lebih besar dari bayangan kita sebelumnya. Semoga kita ikut ambil bagian di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kekuatan, Kau menjangkau kami
dari peristiwa ilahi turun ke bumi sehingga kami dapat dibangkitkan semangat kami untuk bangkit dari lembah kenikmatan yang menyesatkan kepada kehidupan yang menggerakkan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami tidak dibengkokkan oleh godaan-godaan dunia ini. Kami akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami akan memberanikan diri untuk melawan tipu muslihat dunia ini. Banyak hal yang akan membelokkan arah hidup kami, tapi kami yakin karena Engkau telah memberikan kami roh kebijaksanaan, roh yang akan menjadi penerang. Kiranya tidak ada satupun dari antara kami, khususnya yang hadir pada saat ini, yang akan hilang dan tersesat. Jika ada yang hampir hilang atau ada yang sudah hilang dari kawanan kami, kiranya Engkau Tuhan menjangkau kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sambut dengan kidung pujian nomor 407. Sebelum kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, sebab siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, kanan kiri tak tahu amalku yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan supaya kamu tidak hilang dan sesat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan memberkati.